Bab 1351 Surat Undangan Mendadak. Olivier menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, lalu bertanya, bagaimana dengan penyihir hebat Bebeto? Di mana yang lainnya? Tidak mungkin semuanya mati, kan? Olivier tidak berbicara, tetapi bola kristal diaktifkan lagi untuk perhitungan. Alhasil, lampu merah kembali menyala, sama persis dengan Van der Sar sebelumnya. Tuan muda, semua orang yang dikirim ke Sekutu sudah mati, termasuk penjagal malam gelap yang pergi untuk membunuh para dokter pengobatan Tiongkok itu. Dia juga sudah mati sekarang. Apa? Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Berulang kali, dia tampak tidak percaya. Orang-orang yang dia kirim semuanya adalah orang-orang kuat. Dia awalnya mengira semuanya aman, tetapi pada akhirnya, dia tidak pernah kembali. Dia berseru. Dengan kesal, bagaimana mereka mati? Saya tidak tahu. Bola kristal saya hanya bisa menebak kesialan seseorang, tapi tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Lalu duduk tak bergerak di sampingnya lagi. Olivier hampir menjadi gila. Awalnya, dia mengira Ye Bufan akan mengalami kepanikan yang sama seperti keluarga Brown, dan akhirnya berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Tak satu pun orang yang dia kirim kembali hidup. Kepala pengawal berkata, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk memeriksanya? Petik 2. Tidak perlu. Keluar, keselamatannya tidak lagi terjamin, yang jelas bukan hal yang ingin dia lihat. Jika kita mengirim orang lain ke sana, kekuatan mereka tidak akan sebaik Van der Sar dan yang lainnya sebelumnya, sehingga sia-sia. Pada saat ini, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tatapan sinis, sepertinya orang Cina ini tidak sesederhana yang kita duga. Kita perlu menggunakan otak untuk menghadapinya. Di pihak Ye Bufan, Lu Bengxia datang keesokan paginya ketika dia pergi bekerja di perusahaan. Dia datang ke Apple Plaza untuk mengadakan klinik gratis bersama Chao Xinghua dan lainnya. Klinik gratis yang diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Dunia telah berjalan selama beberapa waktu, dan delegasi dari negara lain telah mengundurkan diri. Ye Bufan memiliki pemikiran yang berbeda dari yang lain. Pengobatan tradisional Tiongkok masih belum diketahui di sini. Kita perlu mempromosikannya semaksimal mungkin dan membuat semua orang menyetujuinya, sehingga klinik gratis ini bertahan lebih lama. Setelah jangka waktu tersebut, hasil dari klinik gratis ini masih sangat bagus. Semakin banyak orang yang mengenal pengobatan tradisional Tiongkok, dan setiap hari terjadi antrian panjang di sini untuk menunggu pengobatan. Ye Bufan sibuk di sini sepanjang hari, dan Lu Bengxia, kenapa kamu ada di sini? Ye Bufan sedikit terkejut. Secara logika, mereka berdua tinggal di rumah yang sama sekarang dan bisa bertemu satu sama lain nanti. Aku di sini untuk memberimu ini, kata Lu Bengxia sambil mengulurkan tangan dan mengeluarkan surat undangan besar berwarna merah dari tas. Apa ini? Ye Bufan bertanya dengan bingung. Dia sudah lama tidak berada di Apple City dan tidak punya teman. Seorang wanita cantik mengundangmu, kata Lu Bengxia dan menyerahkan surat undangan. Ye Bufan membukanya dan melihatnya. Itu adalah surat undangan untuk pesta koktail klub pribadi bergaya biru di Apple City. Melihat lebih jauh ke bawah, tanda tangannya adalah Alicia. Ye Bufan bingung, dari mana datangnya undangan ini? Siapa Alicia? Apakah kamu tidak kenal Alicia? Dia adalah wanita cantik yang terkenal di ibu kota federal. Lu Bengxia mengabaikannya. Sepertinya kamu akan beruntung. Ye Bufan berkata dengan tidak dapat dijelaskan, kemana perginya semua ini. Saya tidak mengenalnya sama sekali, saya bahkan tidak tahu siapa dia. Mengapa Anda mengundang saya? Kamu benar-benar tidak kenal Alicia. Lu Bengxia juga sedikit terkejut. Ye Bufan merentangkan tangannya, saya benar-benar tidak mengenalnya. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya tidak akan tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Siapa dia? Petik 2. Alicica sangat terkenal di negara ini M. Dia adalah anggota dari Dewi yang tak terhitung jumlahnya di hati seorang pria. Melihat bahwa dia benar-benar tidak tahu, Lu Bengxia mulai bercerita. Dulu ada 3 keluarga besar di ibu kota Kekaisaran Federal, yaitu keluarga Berwick, keluarga Perrin, dan keluarga Lorraine.
Alicia merupakan anak tertua dari keluarga Perrin. Ia dikenal sebagai cucu kesayangan kepala keluarga dan memiliki status yang sangat mulia. Selain latar belakang keluarganya, alasan mengapa ia begitu terkenal juga karena bakatnya. Wanita ini terpilih sebagai Miss World, seorang model pakaian dalam, dan ia juga memiliki bakat bisnis yang sangat baik. Legenda mengatakan bahwa pada ulang tahunnya yang ke-16, kepala keluarga Phelan memberinya sebuah supermarket. Hasilnya, di bawah manajemennya, supermarket itu menjadi jaringan supermarket terbesar di seluruh negara M dalam waktu 3 tahun. Ye Bufan mendengarkan sebentar, lama. Selain berpikir bahwa wanita ini cantik dan luar biasa, dia masih bingung. Tapi aku belum mengerti kenapa dia mengirimiku surat undangan itu. Aku tidak tahu itu. Lu Bengxia tiba-tiba teringat sesuatu lagi dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi tentang Alicia, aku tidak memberitahumu bahwa dia bertunangan dengan keluarga Liebek, dan tunangannya kebetulan adalah Olivier yang kamu temui tadi malam. Petik 2. Oh, Ye Bufan mengangguk, ngomong-ngomong, bagaimana kamu menghadapi keluarga besar ini? Sangat jelas. Bukankah tadi malam kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu tentang keluarga Ribak dan Olivier? Bukankah aku bekerja sama denganmu kemarin? Lu Bengxia memutar matanya ke arahnya, apakah menurutmu kelompok besar dengan aset senilai ratusan miliar begitu bagus? Mudah dikelola. Saya harus meluruskan hubungan di antara keluarga besar ini, termasuk beberapa gosip pribadi, jika tidak maka akan mudah membuat keputusan yang salah. Petik 2. Ye Bufan tersenyum genit, apa maksudmu? Ya, alasan Alicia memintaku menghadiri pesta koktail ini mungkin ada hubungannya dengan Olivier. Petik 2. Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu informasi yang relevan tentang wanita ini menurut Anda. Anda bisa mengetahuinya. Lu Bengxia berkata, ini hanyalah salah satu kemungkinan. Anda sekarang dianggap sebagai selebriti di negara M. Apakah Anda seorang peri medis dari Tiongkok atau orang kuat yang menaklukkan keluarga Brown? Identitas apapun sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang kelas atas ini. Tentu saja. Mungkin karena kamu tampan, aku mungkin mendambakan kecantikanmu. Pada akhirnya, dia hanya ingin membuat lelucon, tetapi dia merasa sedikit masam dalam dirinya, hati setelah mengatakannya. Saya mengerti. Kalau begitu kamu pergi atau tidak? Ye Bufan tersenyum tipis, tentu saja aku ingin pergi. Wanita ini telah membangkitkan rasa penasaranku. Aku ingin melihat apa tujuannya. Jika pihak lain memasang jebakan untuk Anda, lebih baik mengungkapkannya secara terbuka daripada bersembunyi di belakang dan melakukan serangan diam-diam, jadi Anda harus pergi. Dia memandang Lu Bengxia lagi, apakah kamu ikut denganku? Sepertinya kamu tidak memahami klub swasta gaya biru. Di kelas atas, reputasinya tidak kalah dengan klub No. 1. Ada adalah peraturan manajemen yang sangat ketat di sini. Undangan surat itu hanya mengizinkan satu orang untuk masuk. Anda diundang, jadi saya tidak bisa pergi meskipun saya mau. Lu Bengxia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana jika saya berkencan dengan saya, kamu, bukankah itu akan mempengaruhi keberuntunganmu? Baiklah, aku akan pergi sendiri. Ye Bufan tersenyum dan tidak banyak bicara. Kali ini mungkin perjamuan Hongmen, dan akan berbahaya membawa Lu Bengxia ke sana, jadi akan lebih nyaman jika pergi sendiri. Bab 1352 Klub Gaya Biru. Setelah memahami masalahnya dengan jelas, Ye Bufan berpisah dari Lu Bengxia dan melaju menuju klub pribadi bergaya biru. Sepanjang perjalanan, dia memikirkan tujuan Olivier, tunangannya, mengundangnya ke pesta koktail ini. Jika Anda ingin melukai diri sendiri, tempat seperti ini jelas bukan pilihan terbaik, dan dapat dengan mudah meninggalkan banyak masalah. Tapi kalau aku bilang tidak, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Karena itu, ia semakin penasaran dengan wanita Alicia. Blue Style Private Club terletak di pinggiran selatan Apple City, yang sedikit berbeda dengan kota-kota di China. Beberapa tempat konsumen kelas atas di sini tidak terletak di daerah perkotaan yang ramai, tetapi dekat pinggiran kota, termasuk beberapa orang kaya, yang tinggal di pinggiran kota. Clubhouse ini luasnya besar dan terlihat sederhana di luar. Pemeriksaan keamanan di pintu sangat ketat.
Ada 4 petugas keamanan berjas hitam yang menjaga di sini. Ye Bufan menunjukkan surat undangannya dan dibebaskan setelah verifikasi. Gaya dekorasi di dalam klub benar-benar berbeda dari luar, elegan dan mewah. Musik yang menenangkan dimainkan segera setelah Anda memasuki pintu. Karpet merah besar dan lampu lembut membuat Anda merasa sangat hangat dan nyaman. Melihat ke arah musik, ada panggung kecil di tengah aula klub, dan seorang wanita berpakaian biru sedang bermain piano di atasnya. Di sekitar aula, para pelayan memegang minuman dan jus di tangan mereka, terus-menerus bergerak di antara kerumunan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil segelas anggur merah yang tidak diketahui dari nampan pelayan, melihat lingkungan sekitar sambil berjalan. Dia tidak berniat mencari wanita bernama Alicia. Sekarang dia ada di sini, pihak lain pasti akan datang mencarinya. Resepsi baru saja dimulai, dan tamunya tidak terlalu banyak. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil sambil memegang gelas wine dan mengobrol bersama. Ye Bufan adalah satu-satunya orang di sini yang tidak memiliki kenalan dan tidak ada urusan untuk dibicarakan, jadi dia tampak agak tidak pada tempatnya. Namun kini, 7 atau 8 orang berjalan ke arah mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian luar biasa dan memiliki sikap anggun. Di antara mereka ada seorang pemuda berusia 20-an, yang ternyata adalah Olivier, putra tertua Liebek, keluarga. Karena dia sudah mengetahui sebelumnya tentang hubungan antara Alicia dan keduanya, dia tidak terkejut melihat pria ini. Di saat yang sama, Olivier juga melihat Ye Bufan. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Mengapa kamu ada di sini?" Ye Bufan memiliki senyum bercanda di wajahnya yang mengundang saya ke sini. Ya, tapi kemudian saya pikir itu agak berat. Jadi saya tidak mengatakannya dengan lantang. Dia berkata, "Tuan Olivier, apakah Anda puas dengan hadiah tadi malam?" Yang lain tidak mengerti apa maksudnya, tapi Olivier tahu betul bahwa Ye Bufan mengacu pada pemusnahan pasukannya tadi malam. Ekspresinya langsung menjadi sangat suram, namun pada akhirnya dia menahannya dan tidak meledak. Ini adalah klub kelas atas. Berdebat di sini akan mempengaruhi citra Anda, dan mengungkapkan apa yang terjadi tadi malam juga akan menghancurkan keagungan keluarga Berwick. Orang Cina, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah Olivier selesai berbicara, dia berbalik dan segera menghilang ke aula. Ye Bufan tersenyum tipis, berjalan mengelilingi aula lagi, dan akhirnya sampai di area prasmanan. Makanan yang disiapkan untuk koktail party ini cukup lengkap dan berkualitas, misalnya foie gras dan kaviar yang biasanya menjadi makanan mahal di restoran barat, sudah disiapkan secara lengkap. Ye Bufan mengambil piring. Karena dia belum makan malam, dia memilih sepiring penuh makanan, duduk di meja makan dan memakannya tanpa upacara. Menurutnya, karena disiapkan untuk disantap orang lain, tidak ada yang salah dengan perilakunya. Tapi ini adalah klub kelas atas. Orang-orang yang datang ke sini ingin berdiskusi tentang bisnis atau memperluas koneksi mereka. Tampaknya agak tidak pantas baginya untuk menggunakannya sebagai kafetaria. Ye Bufan tidak peduli tentang ini, dia sudah ada di sini, dan makan enak adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, sebuah suara kasar terdengar di sampingnya, seorang udik dari Tiongkok, "Apakah kamu menikmati makananmu?" Ye Bufan mengerutkan kening, berbalik dan melihat seorang pemuda berambut pirang berdiri di sampingnya, diikuti oleh 3 orang lainnya di antara mereka tadi adalah pengikut kecil Olivier. Setelah melihat orang ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya. Menurut tebakannya, mengingat temperamen Olivier yang arogan dan keengganannya untuk menceritakan kisah-kisah memalukannya, orang-orang inilah yang seharusnya mengambil inisiatif untuk menyenangkan dan menyanjungnya. Melihat dia tidak berbicara, seorang pria pendek dan gemuk lainnya berdiri di sampingnya dan berteriak, "Orang Cina, mari kita bicara tentang kamu saja. Apakah kamu punya surat undangan?" Seperti dugaannya, orang-orang ini semua adalah pengikut Olivier. Berpikir untuk mendapatkan manfaat dari keluarga Berwick. Saya baru saja melihat Olivier tidak puas dengan pria Tionghoa ini, dan dia merasa pihak lain pasti tidak memiliki latar belakang, jadi dia diam-diam berlari kembali untuk mencari masalah.
Saya merasa bahwa melakukan ini pasti akan menyenangkan tuan saya. Dan mungkin saya akan diberi imbalan. Ye Bufan melirik ke beberapa orang, kamu hanyalah anjing orang lain, dan kamu bukan penjaga keamanan di sini. Apakah ada hubungannya denganmu? Apakah aku punya surat undangan? Tubuh gemuk itu membeku sesaat, lalu berteriak, lihat, dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Terlihat jelas bahwa dia menyelinap masuk untuk makan dan minum. Petik 2. Repot-repot memperhatikan bajingan ini, dan mengulurkan tangan untuk mengambil kaki ayam untuk dimakan. Kamu, pria gendut itu sangat marah hingga dia ingin meledak, tetapi dia merasa ini akan menurunkan statusnya, jadi dia berteriak kepada pramugara di sebelahnya, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Aku tidak melakukannya melihat seseorang berlari masuk. Apakah kalian makan dan minum bersama? Mendengar seseorang berteriak, pramugara bergegas dan berkata kepada beberapa orang dengan ekspresi hormat. Tuan, ada apa? Pemuda berambut pirang itu berkata, saya bertanya kepada Anda bagaimana cara mengaturnya. Anak ini baru saja menyelinap masuk untuk makan dan minum. Apakah Anda tidak menyadarinya? Ini, manajernya adalah sedikit malu. Secara umum, tamu yang memasuki aula tidak boleh memeriksa undangannya. Tapi Ye Bufan benar-benar asing, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan melihatnya seperti ini, dia tidak terlihat seperti tamu yang bisa mendapatkan surat undangan. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju dan berkata, Tuan, di mana surat undangan Anda? Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, pria gendut itu berkata dengan nada meremehkan, Anda tidak perlu bertanya, bagaimana orang seperti dia bisa mendapat undangan. Surat. Pemuda pirang itu mengikuti dan berkata, ya, minta saja penjaga keamanan untuk mengusir orang seperti itu. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Bufan membuang sisa tulang ayam di tangannya ke tempat sampah kaleng di sebelahnya, lalu mengambilnya. Apakah kamu masih ingin memeriksa surat undangannya? Pramugara berkata, ya, saya ingin melihat surat undanganmu. Nada suaranya sopan, tapi sorot matanya membuat orang terlihat sangat tidak nyaman. Dalam hatinya, dia sudah setuju dengan pernyataan anak-anak muda berambut pirang itu, dan merasa bahwa orang Tionghoa di depannya menyelinap masuk untuk makan dan minum. Dalam situasi ini, Ye Bufan sebenarnya bisa saja mengeluarkan surat undangan itu, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia melirik ke pramugara dan berkata, bagaimana jika saya tidak menunjukkannya kepada Anda? Bab 1353 menambah penghinaan pada cedera. Pemuda berambut pirang itu yang pertama berteriak, mengapa kamu tidak tunjukkan padaku? Dia jelas tidak punya. Orang ini baru saja masuk untuk makan dan minum. Pria gemuk itu kemudian berkata, keluarkan dia dengan cepat. Aku merasa ingin bersama orang seperti itu. Sayang sekali jika dia ada di sini, aku tidak akan pernah datang ke klub ini lagi. Di bawah intimidasi kedua orang itu, pramugara tidak berani ragu lagi, dan melambai kepada 4 penjaga keamanan, Pak, jika Anda tidak menunjukkan surat undangan, kami tidak akan sopan. Lupakan saja, anggap saja saya tidak memilikinya. Saya tidak menganggap serius penjaga keamanan ini, tetapi seseorang mengundangnya ke sini. Tidak ada yang muncul sekarang, yang membuatnya merasa sedikit tidak tertarik. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Wah, bagaimana bisa makan orang bodoh di klub kita begitu murah dan hanya ingin pergi. Ekspresi pramugara berubah, dan dia memutuskan bahwa pihak lain ada di sini secara gratis, dan melambai ke beberapa penjaga keamanan, hancurkan milikku, anggota badan, lalu buang. Dia sangat marah. Ini adalah klub bergaya biru. Bagaimana dia bisa membiarkan orang menyelinap masuk dan makan gratis? Jika tersiar kabar, dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa petugas keamanan bergegas dan mengelilinginya sambil melambaikan tongkat karet di tangan mereka. Ye Bufan mengerutkan kening, jejak ketidakpuasan muncul di hatinya. Dia yakin Alicia, wanita itu, pasti bersembunyi di kegelapan dan mengawasinya. Karena pihak lain ingin bermain, bermainlah saja dengannya. Ini bukan klub asalmu. Dan tepat ketika dia hendak mengambil tindakan dan memberikan pelajaran keras kepada orang-orang di depannya, sebuah suara tajam terdengar dari samping. Hentikan.
Suaranya sangat manis dan lembut, seperti panggilan burung oriole. Membuat orang merasa sangat nyaman mendengarkannya, dan di saat yang sama, mereka merasa ingin melihat diri mereka sendiri. Orang-orang yang hadir menoleh untuk melihat serempak, dan melihat seorang wanita yang sangat cantik berjalan mendekat, mengenakan gaun malam berenda hitam, dengan potongan dada sangat rendah, memperlihatkan sebagian besar kulit putih dan jurang yang menarik. Dia tinggi dan ramping, bahkan berdiri di samping Ye Bufan. Dia memiliki rambut pirang dan syal. Dia memiliki sosok yang sangat seksi dan temperamen yang mulia. Dia memiliki aura yang kuat di sekujur tubuhnya, membuat semua orang yang melihatnya merasa malu dirinya sendiri. Rasakan. Nona, Anda di sini. Pramugara bergegas dan membungkuk. Yang lain tidak tahu latar belakang gaya biru itu, tapi dia tahu betul. Ini adalah milik keluarga Perrin, salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan wanita adalah Alicia, putri tertua dari keluarga Perrin. Alicia mengerutkan kening dan berkata tidak puas, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu Tuan Ye adalah tamu undanganku?" Pramugara itu tercengang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia selalu mengira Ye Bufan baru saja menyelinap masuk untuk makan gratis, tapi dia tidak menyangka kalau dia adalah tamu yang diundang oleh Alicia. Di saat yang sama, saya juga membenci anak muda berambut pirang karena berbicara omong kosong tanpa memahami situasinya. Ya, maaf Nona, saya tidak tahu ini tamu Anda. Pemuda berambut pirang dan pria gendut itu juga tercengang dengan Olivier sebenarnya adalah Alicia. Tamu undangan, bagaimana mungkin? Kalian pasti tahu kalau keduanya sedang menjalin hubungan dan akan segera menikah. Apa gunanya meminta maaf padaku? Anda harus meminta maaf kepada Tuan Ye. Alicia berkata dan tersenyum manis pada Ye Bufan. Maaf Tuan Ye, pelayan ini tidak berakal sehat. Mohon maafkan saya jika saya telah tersinggung, kamu. Seperti kata pepatah, senyuman wanita cantik membawa keindahan, dan kalimat ini sangat tepat untuknya. Ada pesona tak berujung di bawah senyum cerahnya, dan orang-orang di sekitarnya tampak tercengang, seolah-olah mereka lupa di mana mereka berada. Ye Bufan tidak tergerak. Dia tahu betul bahwa wanita ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Mengundang dirinya ke sini dan kemudian memperlihatkan dirinya di sampingnya sepenuhnya disengaja. Meskipun situasi di depannya tidak dilakukan oleh pihak lain, itu juga merupakan hasil dari pelepasannya. Dia bukan seorang pemula, jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja hanya karena senyuman. Nona Alicia, orang-orang di sini memperlakukan saya sebagai pekerja lepas, jadi saya tidak perlu tinggal di sini. Selamat tinggal. Petik 2. Alicia sedikit terkejut, jelas tidak menyangka dia akan bersikap seperti ini. Dulu, selama aku tersenyum pada seorang laki-laki, laki-laki itu akan langsung kehilangan akal sehatnya bahkan rela mati demi aku, namun laki-laki di depanku ini berbeda. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Dia segera sadar dan buru-buru memanggil Ye Bufan untuk berhenti. Tuan Ye, masalah ini sungguh tidak sopan bagi saya. Saya akan memberikan penjelasannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Alicia melihat ke arah pramugara dan keempat penjaga keamanan. Anda pergi untuk check out sekarang dan keluar dari sini. Petik 2. Iya, meski pramugara dan keempat satpam menyayangkannya, namun mereka tak punya pilihan selain melakukan hal tersebut karena ini adalah perintah yang diberikan oleh putri sulung keluarga Perrin. Mereka hanya bisa setuju dan kemudian lari ke Departemen Keuangan untuk melunasi rekening dengan putus asa. Setelah Alicia selesai memproses, dia kembali menatap Ye Bufan dan tersenyum manis lagi. Tuan Ye, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ye Bufan mengangguk sedikit, lalu menoleh ke pemuda berambut pirang di sebelahnya dengan bercanda. Nona Alicia, orang-orang ini hanya mengatakan mereka tidak mau repot-repot bersamaku. Selama aku tetap di klub ini, mereka tidak akan berada di sini, jadi menurutku lebih baik pergi. Bahwa terlepas dari Alicia apa tujuan memanggil dirimu ke sini? Singkatnya, sebelum hal itu tercapai, kamu tidak akan membiarkan dirimu pergi begitu saja. Karena Anda memiliki keyakinan di dalam hati Anda harus memberi pelajaran kepada para penyanjung ini dan menamparkan wajah mereka.
Setelah mendengar perkataan Ye Bufan, hati pemuda pirang itu menegang. Pria gendut itu menelan ludahnya dan berkata, "Nona, sebenarnya, masalah ini adalah kesalahpahaman. Oke, berhenti bicara, tamu yang saya undang bukanlah seseorang yang bisa menyinggung sembarang orang." Tapi wajah Alicia berubah. Orang-orang ini semua memiliki status tertentu, mereka tidak lagi terlalu peduli sekarang. Dia melambaikan tangannya kepada asisten di sampingnya dan berkata, "Usir mereka." Anak-anak muda berambut pirang itu tiba-tiba berubah menjadi wajah yang pahit. Mereka awalnya ingin menyanjung Olivier, tetapi mereka gagal menyanjung Olivier dan memberikannya pada dirinya sendiri. Mereka semua adalah tokoh terkenal di Apple City, namun pada akhirnya mereka malah diusir. Saya khawatir mereka akan menjadi bahan tertawaan klub ini di kemudian hari. Tunggu sebentar. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Ye Bufan menghentikan Alicia. Pemuda berambut pirang itu diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya pihak lain hanyalah orang udik. Meskipun dia mengenal wanita tertua karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak berani menjadi musuh dari tuan muda yang mulia seperti itu dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan di Apple City di masa depan. Saat sedikit rasa bangga muncul di hatinya, dia mendengar Ye Bufan berkata lagi, "Orang-orang ini baru saja mengatakan bahwa selama saya berada di klub ini, mereka tidak akan pernah datang." Ekspresi pemuda berambut pirang itu menjadi sangat jelek lagi, ternyata pihak lain sama sekali tidak takut padanya, melainkan ingin menambah hinaan yang melukainya. Ekspresi Alicia berubah, dan dia akhirnya berkata, "Keluarkan mereka semua dari klub, lalu cabut kartu keanggotaan mereka, masukkan mereka ke daftar hitam, dan jangan pernah diizinkan masuk lagi." Bab 1354. Apa yang akan dia lakukan? Setelah menerima perintah Alicia, orang-orang di sebelah mereka tidak ragu-ragu dan mengusir pemuda berambut pirang itu dari klub. Di saat yang sama, mereka masuk daftar hitam dan tidak akan pernah diizinkan kembali ke Blue Style. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan tersenyum manis. Orang-orang ini tidak memiliki mata. Saya harap itu tidak akan mempengaruhi suasana hati Tuan Ye yang baik. Untuk beberapa alasan, Ye Bufan benar-benar melihat sedikit pesona di matanya. Memang benar mereka tidak memiliki mata. Jika wanita tertua sedikit terlambat, tangan dan kaki mereka mungkin akan terganggu. Tuan Ye kasar sekali. Alicia terkikik, dan perlahan mendatangi Ye Bufan, wajahnya yang lembut. Di depannya, dia menghembuskan nafas biru dan berkata, "Aku hanya menyukai pria sepertimu, yang kasar dan cakap." Saat wanita itu mendekat, aroma yang sangat istimewa menerpa wajahnya, seolah-olah itu adalah wewangian tubuh yang sangat ringan, tapi sangat kaya sehingga orang tidak bisa mengabaikannya, dan hatiku selalu terasa gatal. Apa yang terjadi? Bukankah wanita barat dikatakan memiliki selera yang kuat? Mengapa wanita ini berbeda? Di saat yang sama, ia juga merasakan panasnya sosok Alicia. Wanita barat, berbeda dengan wanita China, masih memiliki keunggulan inheren dalam hal keseksian dan keseksian. Jelas masih ada sedikit jarak di antara mereka berdua, tapi kepenuhan orang lain sudah menempel di lengannya, dan perasaan itu sangat jelas. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Kenapa rasanya dia mencoba merayunya? Senyuman lucu muncul di sudut mulut Ye Bufan. "Bagaimana kamu tahu aku mampu? Bagaimana jika aku hanya bersikap kasar? Tentu saja aku tahu ini. Bagaimana bisa pria yang bisa dengan mudah berurusan dengan keluarga Brown tidak kompeten?" Saat dia berbicara, jarak antara Alicia dan dia semakin dekat, dan aroma yang kaya terus masuk ke lubang hidungnya seperti ular kecil. Meskipun Tuan Ye sederhana dan kasar, orang-orang tetap menyukainya. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang tenang untuk duduk dan mengobrol? Setelah mengatakan itu, wanita itu tidak memberinya kesempatan untuk menolak, langsung meraih lengannya dan mendekat ke samping. Aula resepsi sangat besar, letaknya di sudut yang tidak terlalu mencolok. Lampunya relatif redup dan tidak banyak orang di sekitarnya. Bentuk sofanya juga sedikit berbeda. Sandarannya yang sangat tinggi dan dapat dengan mudah menutupi sosok seseorang sepertinya dipersiapkan untuk sebagian pria dan wanita berkebutuhan khusus sehingga membuat banyak orang berpikir. Ye Bufan menjadi semakin terkejut, apa yang sebenarnya akan dilakukan wanita ini.
Apakah Anda benar-benar mencoba merayu diri sendiri? Jika dia mengatakan bahwa pihak lain jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, bahkan dia tidak akan mempercayainya. Apalagi pihak lain telah mengiriminya surat undangan sebelum mereka bertemu. Dia merasa wanita ini memiliki pengendalian diri yang kuat, jadi dia hanya membuat serangkaian permintaan tanpa menyentuh inti pihak lain, juga tidak membuatnya marah. Secara umum, wanita seperti ini tidak akan mengalami mimpi khayalan nimfomaniak, apalagi memainkan trik jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat pria tampan. Apakah Anda ingin melakukan tarian peri? Anda merayu diri sendiri, lalu memanggil seseorang untuk menangkap Anda. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi. Ini adalah negara M, dan pihak lain adalah wanita tertua dari keluarga Peilan. Dia adalah dewi di hati banyak pria, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Sambil terus menebak-nebak, Alicia mengambil sebotol anggur merah dari samping dan menuangkan segelas untuk mereka berdua. Tuan Ye, ayo kita minum. Setelah mengatakan itu, dia mengirimkan anggur Ye Bufan, lalu dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar cantik, memancarkan pesona yang tak ada habisnya dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Apalagi saat dia sedang minum, dia terlihat anggun dan mulia. Ditambah dengan wangi yang kuat dan wajahnya yang lembut, Ye Bufan memiliki perasaan yang sangat tidak nyata, seolah wanita ini seperti dewi yang jatuh dari langit. Alicia meletakkan gelas anggurnya dan melihat Ye Bufan tidak bergerak. Dia berkata dengan genit, Tuan Ye, kenapa kamu tidak minum? Apakah kamu takut aku telah membius anggur itu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Ye Bufan berpikir dalam hatinya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Dia adalah tunangan Olivier, tapi dia berpura-pura menawan di depannya ketidakpuasan keluarga Berwick. Tuan Ye, ini pertama kalinya seorang pria berinisiatif mengajak seorang pria untuk minum. Anda sebenarnya curiga dia telah dibius. Ini membuatku sangat sedih. Ye Bufan diam-diam merasa geli berpikir bahwa dia juga tidak punya otak. Karena Anda tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang lain, teruslah bermain dengannya. Jika Tuan Ye takut, maka saya akan mencicipinya untuk Anda terlebih dahulu. Setelah berbicara, Alicia mengambil segelas anggur Ye Bufan dan menyesapnya, meninggalkan bekas bibir samar di gelasnya. Tidak apa-apa sekarang, kamu bisa meminumnya dengan percaya diri. Dia berkata dan menatapku lagi, begitu menawan hingga seolah-olah meneteskan air, sungguh menggoda. Ye Bufan tersenyum dan berkata, kamu ingin aku minum begitu banyak, apakah kamu punya niat buruk? Alicia tersenyum dan berkata, bukankah mereka mengatakan bahwa jika seorang pria tidak mabuk, seorang wanita tidak memiliki kesempatan? Aku hanya ingin kamu minum. Mabuk, supaya aku punya kesempatan untuk menyerangmu. Sepertinya kamu mengatakan sebaliknya. Aku ingat jika seorang wanita tidak mabuk, pria tidak punya kesempatan. Alicia berkata dengan sambil tersenyum, jika Tuan Ye menyukai ini, tidak apa-apa. Lalu, dia memegang lengan Ye Bufan dengan kedua tangannya, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata seolah dia sedang mabuk, oh, aku benar-benar minum terlalu banyak. Kapan dia mengatakan ini, perasaan Rulan. Aroma seperti mus, ditambah dengan rasa remasan yang nyata di lengannya, membuat Ye Bufan merasa tidak nyaman. Nona, biarkan aku minum. Kata Ye Bufan sambil mendorong wanita itu menjauh dengan lembut, lalu mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Haha, apakah kamu tidak takut aku akan menambahkan bumbu ke dalam anggur sekarang? Alicia tidak punya niat untuk menjaga jarak. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke depan lagi dan berbisik di telinganya, coba tebak, apa aku menambahkan bumbu ke dalam anggur? Tambahkan sesuatu. Meskipun Ye Bufan selalu waspada, tetap saja tidak nyaman menghadapi godaan kecantikan yang terus-menerus. Dia berkata, mengapa wanita tertua mengundang saya ke sini hari ini? Bukankah ini hanya untuk minum? Tuan Ye, bukankah menurut Anda ini mengecewakan? Aku sudah lama mendengar bahwa Medical Immortal adalah sosok romantis dengan kecantikan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa hari ini tidak terlihat seperti itu? Menurutmu, ketika aku melihat wanita cantik,
aku harus menerekamnya. Perubahan. Apakah kamu telah berubah menjadi binatang buas? Ye Bufan berkata dengan bercanda, kamu tidak dapat menyentuh beberapa wanita dengan santai, jika tidak kamu akan mendapat masalah besar, jadi saat ini aku masih lebih buruk dari binatang. Apa kamu merasa panas sekali di sini setelah minum wine? Alicia berkata dan melepas lapisan luar rok panjangnya, yang langsung meningkatkan kekuatan rok V dalam miliknya. Mata Ye Bufan kebetulan tertuju pada tempat itu, dan dua kata muncul di benaknya, bom. Ya, inilah pemikirannya yang sebenarnya. Saat ini, posisi Alicia seperti dua bom kuat, cukup untuk meledakkan siapapun. Alicia tampak sangat puas dengan efek yang ditimbulkannya. Dia meregangkan sosok seksinya menjadi lekuk tubuh yang anggun. Lalu berkata, saya tidak sebaik binatang. Apakah menurut Tuan Ye saya tidak cukup menawan? Bab 1355 Hadiah Spesial. Ye Bufan menahan keinginan untuk melihat kedua bom itu dan memalingkan muka dari posisi itu. Nona Alicia, mari kita mulai urusan bisnis. Mengapa Anda memanggil saya ke sini hari ini? Anda sungguh mengecewakan. Ali Cica, meliriknya, dengan sedikit kebencian di matanya, lalu berkata, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberimu hadiah. Beri aku hadiah. Ye, Bufan menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan tidak bisa memikirkan alasan untuk memberinya hadiah. Ya, saya hanya ingin memberi kamu hadiah. Ikutlah denganku. Ali Cica tersenyum menawan padanya, lalu berdiri dan berjalan keluar aula. Nona, kita mau pergi kemana? Ye, Bufan mengikuti dan bertanya. Sudah kubilang, aku akan mengantarmu untuk mendapatkan hadiah. Kata Ali Cica dan benar-benar meraih lengannya, dan keduanya berjalan keluar seperti pasangan. Ye Bufan merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak menolak. Karena dia ada di sini, mari kita cari tahu. Jenis obat apa yang dijual di labu wanita itu. Segera, Alicia membawanya ke lift, dan akhirnya tiba di sebuah kamar di lantai paling atas. Dia melihat sekeliling, dan ya, ini adalah kamar pribadi mewah terkemuka. Kesadaran, tidak ada yang aneh di ruangan itu, dan tidak ada penyergapan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Apa yang akan dilakukan wanita ini dengannya? Hadiah yang kamu sebutkan. Petik 2. Hadiah itu belum diletakkan di hadapanmu. Ali Cica tersenyum aneh, lalu mengulurkan kedua lengannya yang putih dan memeluk leher Ye Bufan. Karena dia sangat tinggi, hampir sama dengan Ye Bufan, hal ini semakin memperlihatkan dadanya. Dengan pandangan yang tidak terhalang, kedua bom itu langsung meledak dengan kekuatannya. Nona, apa maksudmu? Petik 2. Ye Bufan menelan ludah dan berusaha keras untuk mengalihkan pandangan dari bagian itu. Sayangnya, terkadang naluri orang tidak terkendali dan mereka mau tidak mau melihat lagi. Tuan Ye begitu banyak pacar, tidakkah kamu mengerti sekarang? Maksudku adalah aku ingin berhubungan seks denganmu. Saat dia berbicara, rona merah muncul di wajah Alicia yang tanpa celah, dan dia terlihat semakin menawan dan atraktif. Kami belum familiar dengan itu, jadi aku merasa seperti berhubungan seks denganmu. Hal seperti ini tidak cocok untuk kami. Petik 2. Ye Bufan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Meskipun tidak ada yang aneh dalam lingkup kesadaran spiritualnya, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah sesederhana apa yang dia lihat di depannya. Kalian selalu seperti ini, bermuka dua, itu sangat menjengkelkan. Alicia dengan lembut membelai pipi Ye Bufan, apakah kamu tidak merasa kepanasan sekarang? Tidakkah Anda merasa tubuh Anda sedikit di luar kendali? Tidakkah kamu merasa membutuhkan seorang wanita sekarang? Ye Bufan memberinya tatapan penuh arti, apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu di dalam anggur? Petik 2. Tidak dalam anggurnya. Itu levelnya terlalu rendah dan akan mudah ditemukan oleh peri medis sepertimu. Alicia tersenyum dan berkata, apakah menurutmu badanku sangat harum? Ye Bufan mengangguk, ya, rasanya sangat harum dan harum. Bukankah ini pengharum tubuhmu? Petik 2. Tidak terlalu. Alicia berkata, saya juga menggunakan parfum afrodisiak, yang sangat mirip dengan wewangian tubuh saya.
Kebanyakan orang tidak bisa membedakannya. Petik 2. Sepertinya kamu sudah lama memikirkanku. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Apa hanya karena aku tampan? Ye. Bu Fan semakin bingung dengan motif wanita ini. Apakah dia benar-benar mendambakan kecantikannya? Bocah kecil yang tampan, bukankah menurutmu kita harus melakukan sesuatu sekarang? Daripada terus bertanya kenapa. Alicia berkata dan melompat ke depan, tubuhnya yang montok dan elastis menempel kuat pada tubuh Ye Fei Fan yang ada di tubuhnya, dan dia melemparkannya, dia turun ke tempat tidur besar di belakangnya sesegera mungkin. Sayangnya saat dia melakukan ini, pihak lain tidak bergerak sama sekali. Dia menatap mata jernih Ye Bufan dengan kaget, kamu baik-baik saja. Kamu masih meremehkanku. Reputasiku sebagai peri medis tidak sia-sia. Bagaimana ramuan afrodisiak kecil bisa melakukan ini padaku? Alicia sedikit tertegun, lalu tersenyum menawan, bahkan tanpa benda itu, bukankah aku cukup menarik bagimu? Dia berkata dan mengulurkan tangannya untuk melepas pakaiannya. Dia mengenakan rok panjang, tapi Ye Bufan menahannya. Sejujurnya, kamu memang sangat menawan dan menarik di mata pria, tapi aku masih harus mencari tahu apa tujuanmu. Alicia menghela nafas, dengan emosi kompleks muncul di matanya, beberapa hal bisa dilakukan secepatnya mereka sudah selesai. Mengapa kamu harus mencari tahu? Lagi pula kalian tidak menderita hal semacam ini. Beberapa hal harus diklarifikasi. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain dengan santai, kata Ye Bufan. Lagi pula, semua orang tahu tentang hubunganmu dengan Olivier. Kamu adalah tunangannya, dan aku adalah musuhnya sekarang. Apa yang kamu lakukan dapat dengan mudah menghubungkanku dengan konspirasi. Yah, karena kamu ingin, aku akan memberitahumu jika aku tahu. Alicica berkata, aku hanya punya satu tujuan, yaitu memberikan diriku padamu dan pada saat yang sama meniduri Olivier. Ye. Bufan sedikit terkejut. Terlihat dari ekspresinya bahwa pihak lain tidak berbohong. Ini agak konyol. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan memintanya untuk tujuan seperti itu. Dia bertanya dengan kaget, aku ingin memberikannya padamu. Pasti ada alasan untuk mengkhianati tunanganmu, bukan? Karena aku tidak ingin menikah dengannya. Petik 2. Kenapa? Bukankah baik jika kedua keluarga besar kalian menikah? Alicia ragu-ragu lalu berkata, karena saya wanita yang sangat ambisius. Cita-cita saya adalah mengendalikan seluruh keluarga Perrin, tapi begitu saya menikah dengan Olivier, impian saya akan hancur. Setelah mengatakan ini, sepertinya keinginannya untuk berbicara terbuka bangun, dan dia duduk di sebelah Ye Bufan dan mulai berbicara. Ayahku mabuk dan memperkosa ibuku, lalu melahirkanku. Awalnya ibuku ingin mengajakku hidup mandiri, tapi keluarga Perrin mengetahuinya, mereka dengan paksa membawa kami kembali demi keluarga besar. Faktanya, saya dan ibu saya sudah bertahun-tahun tidak bahagia, karena ayah saya sudah punya istri, dan dia adalah wanita dari keluarga besar lain. Alasan mengapa saya membawa ibu saya ke dalam keluarga Peilan hanya untuk menyelamatkan muka, bukan untuk memberi kami kehidupan yang bahagia. Ketika saya masih kecil, saya tidak memahami hal ini dan berpikir bahwa ayah saya tidak baik kepada saya karena saya tidak cukup baik. Jadi aku bekerja keras untuk melakukan segalanya dan belajar dengan giat, berusaha menjadikan diriku lebih baik dari orang lain. Baru setelah aku dewasa aku menyadari bahwa meskipun aku cukup baik, aku masih tidak bisa berubah apapun. Orang-orang tak berguna. Yang meremehkanku dan ibuku juga meremehkanku. Favoritnya, itu semua salah. Alicia kembali tertawa, namun senyumannya terlihat sangat sedih. Di seluruh keluarga, yang paling licik dan kejam adalah kakekku. Alasan kenapa dia mengumumkan bahwa aku adalah cucu kesayangannya adalah untuk mengemasku agar aku bisa dijual dengan harga bagus di masa depan dan menjadi anggota keluarga besar. Bab 1356 Beri dia suami yang istrinya tidak setia. Oh, Ye Bufan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang tampak cantik ini memiliki cerita seperti itu yang tersembunyi di baliknya. Alicia melanjutkan, di depan orang luar, saya adalah putri tertua yang paling disayangi dari keluarga Perrin. Tapi di rumah, saya dan ibu saya adalah dua status terendah. Kami bahkan tidak sebaik anjing.
Kami telah menderita semua itu, disebut penindasan dan penghinaan terhadap anak-anak keluarga. Pada titik ini, sedikit kebencian muncul di mata besarnya yang indah, jadi saya punya mimpi, saya ingin menjadi penguasa keluarga Perlan, dan saya ingin untuk menindas ibu kita. Wanita diinjak-injak. Ye Bufan mengangguk, oke, saya mengerti suasana hati dan pengalaman Anda, tapi mengapa Anda ingin menemukan saya? Seiring dengan pertumbuhan saya selama bertahun-tahun, di negara M, pengaruh saya semakin besar, saya mengontrol lebih banyak uang, dan kemampuan saya untuk tampil di semua aspek semakin kuat. Namun hal ini segera menimbulkan kepanikan di antara orang-orang tersebut dan mereka sangat ingin mengusir saya dari perin keluarga, jadi aku berusaha semaksimal mungkin membujuk kakekku untuk menikahkanku dengan Olivier. Itu disebut pernikahan dengan keluarga Berwick, tapi nyatanya dia ingin memutuskan semua hubungan antara aku dan keluarga Perrin. Kata Alicia, ya ampun tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh keluarga Perrin, dan dia tidak menyukai pria berbahaya Olivier, jadi dia secara alami tidak mau menerima pernikahan ini. Namun, setelah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menghentikan pernikahan ini. Kakek bertekad untuk menikahkanku. Dan keluarga Berwick sangat bersedia menerima pernikahan ini. Agar kedua keluarga bisa bergabung untuk melawan keluarga Lorraine yang merupakan yang terkuat di antara ketiga keluarga. Sedikit cemas ketika dia mendengar ini. Kakak, kamu belum menjelaskan apa hubungannya ini denganku. Jangan khawatir, aku akan segera membicarakanmu. Alicia kembali tersenyum cerah, kemudian, saya akhirnya memikirkan ide yang bagus. Yaitu mencurangi Olivier di depan umum. Dengan cara ini, keluarga Berwick dan Olivier akan mengambil inisiatif untuk menolak pernikahan tersebut, dan kemudian tujuan saya akan tercapai. Kalaupun begitu, bukankah banyak laki-laki di negara M? Kenapa kamu harus mencariku? Sangat sulit memilih orang ini untuk menduakan Olivier. Karena keluarga Berwick sangat terkenal, dan Olivier terkenal kejam, beberapa orang terkenal, berstatus, dan berkuasa. Orang-orang berstatus. Meskipun mereka semua mendambakan kecantikanku, mereka tidak berani memakannya, dan mereka tidak berani meniduri putra tertua keluarga Berwick. Jika aku menyebarkannya, aku khawatir orang itu akan dibunuh oleh Berwick keluarga. Bahkan jika Olivier tidak mengambil tindakan, keluarga kami tidak akan membiarkan ini terjadi, dan dia akan segera menghilang dari dunia. Silakan, akhirnya aku memilihmu. Kata Ye Bufan dengan wajah hitam baris. Kakak, bukankah kamu mencoba menipuku? Meskipun itu datang dari lubuk hatiku yang paling dalam, dia tidak takut pada salah satu dari tiga keluarga besar di ibu kota kekaisaran, tapi dia tidak takut bersedia digunakan sebagai pria bersenjata oleh orang lain. Meskipun wanita ini memang cantik, dia bukanlah hewan yang suka berpikir, jadi bagaimana dia bisa menyalahkan begitu saja? Alicia meraih lengan Ye Bufan lagi dan berkata sambil tersenyum, jika kita berhubungan seks, kamu akan menjadi satu-satunya laki-laki saya, bagaimana saya bisa menipu Anda? Ye Bufan tidak meragukan perkataannya, dia masih sempurna dan belum pernah mengalami apapun antara pria dan wanita. Saya besar di keluarga Perrin, dan saya sangat akrab dengan karakter kakek saya. Jika Anda adalah orang biasa, dia akan menghapus Anda dengan mudah. Tapi, tidak sekarang. Anda dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Brown, jadi bagaimana mungkin? Orang biasa, meskipun keluarga Perrin ingin berurusan dengan Anda, mereka harus membayar harga tertentu. Kakek saya selalu orang yang berhati-hati. Semakin tua usianya, semakin dia tidak suka mengambil risiko memanfaatkan orang lain, atau menikmati manfaatnya. Begitu aku berselisih denganmu, orang yang paling kehilangan muka tentu saja adalah keluarga Berwick, jadi kakekku tidak akan mengambil tindakan, tetapi akan duduk santai dan menyaksikan pertarungan di antara kalian, dan keluarga Berwick. Jika kamu menang, dia akan menikah denganku. Kamu mungkin tidak. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, meskipun apa yang kamu katakan benar, masih ada keluarga Berwick, dan aku tidak perlu melawannya, keluarga besar karena kamu. Tetapi kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Karena kamu telah menjadi musuh Olivier, kata Alicia, sejauh yang aku tahu, Olivier siap membela keluarga Brown, dan dia
Punya pengalaman tidak menyenangkan denganmu tadi malam. Ibu kota kekaisaran bergegas ke sini dan membawa 100 tuan dan anggota keluarga untuk memuja Van der Sar dan penyihir hebat Bebeto ini ada hubungannya denganmu. Yebu Van melirik wanita di depannya, jadi kamu mengirimiku undangan hari ini dan sengaja mengatur agar aku bertemu Olivier, hanya untuk memastikan tebakan ini. Seperti yang diharapkan. Petik 2. Karena kamu telah menjadi musuh Olivier, dia akan membalas. Bahkan jika kamu tidak memiliki suami yang istrinya tidak setia ini, dia akan tetap melawanmu sampai mati. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak membalas dendam padanya dan memberinya suami yang istrinya tidak setia? Yebu Van berpikir sejenak, sepertinya begitu, jadilah apa yang kamu katakan. Tapi aku tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak perlu mengatakannya dengan kasar, oke. Alicia berdiri dari tempat tidur, melingkarkan lengannya di leher Yebu Van lagi, dan duduk tepat di atasnya dengan tubuh montoknya. Karena perawakannya yang tinggi, dan dipadukan dengan postur tersebut, kedua orang montok yang angkuh itu berada tepat di depan matanya. Meskipun kita memiliki hubungan kerjasama, selama kamu membantuku mengendalikan keluarga Perlan, aku akan menjadi temanmu selamanya di masa depan. Yebu Van menarik napas dalam-dalam dan menekan keinginan untuk bergerak di dalam hatinya. Ini terlalu jauh dan tidak hemat biaya. Alicia menghela napas dan berkata, kalau begitu, mari kita bicara tentang yang terdekat. Saya bisa menangani Olivier bersama Anda dan memberi Anda informasinya. Sepertinya tidak banyak membantu. Tidak, menurutku tidak. Kamu tidak mengenal Olivier. Jika kamu meremehkannya, kamu salah dan kamu akan menderita kerugian besar. Kata Alicia, dia dan aku berasal dari keluarga yang sama. Keluarga besar, ditambah dengan hubungan antar keluarga, tahu lebih banyak tentang ini. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Kata-kata ini membangkitkan minat Yebu Van, kalau begitu beritahu aku. Sika berkata, di mata orang awam, Olivier sangat sombong, dan tidak punya banyak tipu muslihat. Kalau menurutmu begitu, kamu salah. Kesombongan orang ini hanyalah ilusi pada akhirnya akan mati di tangannya. Faktanya, orang ini licik dan sangat licik, dan dia selalu bisa membuat plot yang di luar dugaanmu. Bab 1357 Saya menerima kelahiran saya. Hati Yebu Van menegang. Jika dia tidak mendengar apa yang dikatakan Alicia, dia akan mengira Olivier hanyalah seorang playboy kaya yang sombong. Jika memang demikian, hanya dapat dikatakan bahwa orang ini telah menyembunyikannya cukup dalam. Lalu dia berkata, tapi ini saja tidak cukup bagiku untuk bekerja sama denganmu. Bukankah begitu? Alicia berkata dekat dengannya. Lagi pula, aku juga wanita tercantik di negara M yang kudengar bahwa kalian para pria Tionghoa perantauan semua suka makan makanan barat. Bukankah ini dianggap sebagai alat tawar-menawar? Petik 2. Tidak, karena kamu terlalu ambisius sebagai seorang wanita, dan aku khawatir kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Petik 2. Memang benar, seperti Alicia. Wanita seperti kamu memang tidak mudah dikendalikan. Tidak apa-apa. Meskipun aku punya ambisi, itu terbatas pada keluarga Peilan. Aku hanya ingin membalaskan dendam ibuku dan aku. Selama kamu berguling di tempat tidur, kamu adalah laki-lakiku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Selain itu, kamu sangat kuat. Apakah kamu masih takut padaku, wanita kecil? Bukan karena aku takut, tapi menurutku tidak perlu mengambil risiko ini. Kata Yebu Van sambil mendorong wanita itu menjauh. Alicia memandangnya dengan kesal, seolah dia sangat tidak puas dengan penampilannya. Tuan Ye, apakah Anda belum mengerti? Anda tidak lagi berhak menolak. Apa maksud Anda? Petik 2. Karena sejak kamu datang ke ruangan ini bersamaku, Olivier sudah menyimpulkan bahwa kamu telah mengkhianatinya. Lagi pula, kita berdua sudah lama bersama. Menurutmu apa yang akan dipikirkan orang lain? Kita mengobrol di kamar. Alicia tersenyum menawan lagi, memeluknya, dan berbisik di telinganya, seseorang memberitahu Olivier ketika kita meninggalkan resepsi, aku yakin dia sudah dalam perjalanan ke sini. Yebu Van tersenyum pahit tampaknya wanita ini bertekad untuk membuat dia mendapat masalah hari ini, dan dia tidak bisa menolak bahkan jika dia menginginkannya. Memikirkan hal ini,
dia mengulurkan tangan dan memeluk tubuh montok Alicia, membalikkan tubuhnya dan menekannya di tempat tidur besar, lalu menciumnya begitu saja. Tubuh Alicia awalnya membeku, lalu dia mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Ye Bufan dengan erat, dan keduanya berciuman dengan ganas. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah, dan dia berkata dengan terengah-engah, "Mengapa kamu tiba-tiba mengetahuinya?" Ye Bufan berkata, "Lagi pula kamu sudah menyeretku ke dalam air. Jika kamu tidak mengumpulkan bunga, kamu akan kalah banyak." Mata Alexika menawan seperti sutra, dan dia terkekeh, "Apakah kamu hanya ingin tertarik? Apakah kamu ingin masuk lebih dalam dan mengumpulkan beberapa pokok?" Sudah terlambat. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menciumnya lagi, lalu dia merobeknya. Rok panjangnya tiba-tiba terbelah menjadi celah sepanjang 1 kaki, dan hubungan cintanya terungkap. Sebelum Alicia sempat bereaksi, dia mendengar suara gedoran dari pintu, lalu pintu dibuka. Olivier berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Di belakangnya berdiri sekelompok orang, semuanya dari keluarga besar di Apple City. Setelah melihat situasi di dalam ruangan, orang-orang ini memiliki ekspresi berbeda. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang dilakukan kedua orang di ruangan itu tanpa berbicara. Olivier memandang Alicia, yang pipinya memerah dan secantik bunga, dan matanya meledak karena amarah. "Kamu wanita yang tidak tahu malu. Dan kamu, orang Cina, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." "Melihat, pernahkah kamu melihat seks?" Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh sebelum bangkit dari Alicia. Dia kini teringat apa yang baru saja dikatakan wanita itu. Olivier tidak sesederhana kelihatannya. Meski sangat marah, ia tidak terburu-buru memperjuangkan nyawanya, yang menunjukkan bahwa ia sangat licik dan memiliki pengendalian diri yang kuat. Alicia memelototi Ye Bufan. Kekuatan barusan begitu kuat hingga hampir merobek rok panjangnya menjadi 2. Untungnya, dia mengenakan pakaian dalam, kalau tidak dia akan telanjang bulat di depan banyak orang. Namun, saat tatapan mata Olivier berubah menjadi menggoda dan menggoda, dia menjadi semakin marah. Ye Bufan menoleh untuk melihat ke arah Olivier, yang wajahnya sangat muram, dan berkata dengan sangat tidak puas, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah mudah bagiku untuk menjemput seorang wanita? Mengapa kamu membuat masalah di sini? Apakah kamu tidur dengan istrimu?" Begitu dia selesai berbicara, seluruh hadirin tercengang. Pernikahan antara keluarga Liebeke dan keluarga Perrin adalah sesuatu yang diketahui hampir semua orang di kalangan atas. Meski pria ini belum tidur dengan istrinya, dia tetaplah tunangannya, oke. Meskipun adat istiadat masyarakat terbuka, masih ada sejumlah kecil orang yang sangat memperhatikan keluarga besar kelas atas ini dan tidak dapat menerima pengkhianatan semacam ini di depan umum. Sekarang mata semua orang tertuju pada wajah Olivier. Mereka bertanya-tanya bagaimana tuan muda akan menangani masalah di depannya. Apakah dia akan langsung memotong bocah cantik Tiongkok ini? Mata Olivier tertuju pada Ye Bufan. Jika matanya bisa membunuh, lawannya pasti sudah berlubang. "Ye Bufan, aku akan melawanmu sampai mati." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sekarang setelah para protagonisnya pergi, mereka yang menyaksikan keseruannya juga telah bubar. Orang-orang ini memandang Ye Bufan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu siapa pemuda dari Tiongkok ini, dan mengapa tuan muda Olivier yang selalu sombong dan sombong tidak langsung menyerang. Ada juga orang yang matanya penuh kekaguman. Kalian pasti tahu kalau Alicia diakui sebagai wanita tercantik di negeri ini, dan dewi di hati banyak pria. Bisa memiliki kecantikan super di tangan Anda pasti membuat iri semua pria, tapi harganya agak mahal. Pada saat yang sama, beberapa orang memandangnya dengan simpati. Tidak peduli bagaimana dia memprovokasi putra tertua keluarga Liebek, tidak akan ada akhir yang baik. Setelah orang-orang pergi, Ye Bufan menutup pintu lagi dan berbalik dan berkata, "Kupikir aku bisa menghajar orang ini, tapi dia lari seperti itu." Alicia berkata, "Sudah lama ku bilang dia tidak melakukannya, lihat, sederhana sekali. Dia tidak akan melakukan apapun yang melibatkan keselamatannya sendiri." Petik 2. Bagaimana? Apakah kamu puas sekarang? Kamu telah mencapai tujuanmu. Sangat senang, dan melepaskan tangannya yang memegang pakaian itu,
dan dia tiba-tiba merasa bahagia. Tidak buruk, tapi hanya sedikit melenceng. Dia menatap Ye Bufan dengan mata menawan, bagaimana kalau kita menyelesaikan sisa pekerjaannya dan benar-benar mengkhianatinya. Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, karena tujuan telah tercapai, lupakan saja. Alicia berdiri dan memeluk lehernya lagi, kenapa? Aku tidak terlalu peduli padamu. Menarik, bukankah aku secantik itu? Sebagai pacarmu. Ini, tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu sangat cantik. Ye Bufan tidak berkata apa-apa. Wanita di depannya dikenal sebagai wanita tercantik di negara M. Dia bukannya tidak pantas reputasinya. Dengan wajah dan sosoknya yang sempurna, tidak ada yang salah dengan dirinya. Kenapa begitu? Ye Bufan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Yah, aku orang asing, pengecut." Tanda seru petik 2, berkeliling dan memasuki ruangan di sebelahnya, berganti rok lain, dan setengah jam kemudian mereka berdua muncul di resepsi bersama bergandengan tangan. Bab 1358 Akupuntur dan Bekam. Alicia memegang lengan Ye Bufan, dan keduanya tampak mesra, seperti pasangan sungguhan. Begitu mereka memasuki aula, suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Pemain biola di atas panggung berhenti bermain piano, bartender mengangkat gelas anggur di udara, dan bahkan para pelayan yang datang dan pergi pun berdiri diam. Mata semua orang tertuju pada pria Tionghoa ini, karena dia ditakdirkan menjadi fokus resepsi malam ini. Dia berhubungan seks dengan nyonya rumah klub dan putra tertua keluarga Liebek. Sulit untuk tidak menarik perhatian dengan rekor yang kuat. Ye Bufan tidak peduli tentang ini. Alicia menyandarkan kepalanya di bahunya, terlihat sangat puas. Ini pasangan yang sempurna. Meskipun mentalitas orang berbeda, mereka semua memiliki ide ini. Meski kedua orang tersebut berasal dari ras yang berbeda, pria tampan dan wanita cantik. Berdiri bersama mereka benar-benar terlihat seperti anak emas. Setelah semua aktingnya, alasan mengapa Ye Bufan muncul lagi di resepsi bersama Alicia hanyalah untuk menunjukkan isyarat kepada Olivier. Keduanya minum beberapa gelas anggur lagi dan menari sebelum Ye Bufan meninggalkan klub dan kembali ke rumah keluarganya. Setelah banyak masalah, saat itu sudah tengah malam. Ketika dia masuk, dia melihat Lu Bengxia belum beristirahat, duduk di aula sambil menonton TV. "Kenapa kamu belum tidur?" kata Ye Bufan dan duduk di sebelah Lu Bengxia. "Bukankah aku mengkhawatirkanmu? Kamu belum kembali, bagaimana aku bisa tidur?" Ye Bufan tersenyum tipis, "Apa yang harus aku khawatirkan sebagai pria dewasa? Aku khawatir kamu akan diserang Lisika dirampok. Bagaimana jika dia dirampok?" Memikirkan apa yang terjadi malam ini, Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Jangan bilang, ini hanya sedikit lebih buruk." Tampak terkejut, "Tidak, yah, bukankah dia bertunangan? Apakah dia benar-benar menyukaimu?" Itu saja, Ye Bufan menceritakan apa yang terjadi malam ini, termasuk situasi Alicia dan ibunya. Ada hal seperti itu. Lu Bengxia terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa alasan Alicia mengirim surat undangan adalah untuk menipu Olivier. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, meraih lengan Ye Bufan dan berkata, "Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah kamu melakukannya atau tidak? Apa yang kamu lakukan atau tidak?" Ye Bufan sedikit bingung dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. "Apakah kamu dan Alicia melakukan itu?" Pipi Lu Bengxia memerah ketika dia mengatakan ini. Meskipun dia sangat malu, dia sangat prihatin dengan masalah ini dan akhirnya menanyakannya. "Tentu saja tidak, bukankah aku mengatakannya? Hanya mengadakan pertunjukan. Percaya atau tidak, kamulah yang memiliki iblis. Menghadapi wanita tercantik di negara M, bisakah kamu mengendalikannya?" Lu Bengxia mengatakan ini, tapi diam-diam dia merasa lega di dalam hatinya. Ye Bufan merentangkan tangannya dan berkata, semua yang dia katakan itu benar. Wanita itu terlalu mengontrol dan licik. Lu Bengxia tidak melanjutkan topik pembicaraan, dan malah berkata dengan cemas, "Sekarang kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Ribak. Aku khawatir akan ada masalah di masa depan." "Tidak apa-apa, itu tidak bisa dihindari." Ye Bufan berkata, "Ali Cica benar.
Olivier menderita kerugian besar tadi malam. Bahkan jika kejadian ini tidak terjadi, dia tidak akan melepaskanku. Dia pada akhirnya akan menjadi musuh. Karena mereka sudah menjadi musuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lu Bengxia berkata dengan cemas, pokoknya, kamu sebaiknya berhati-hati. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak menganggap enteng keluarga kecil Berwick. Sebagai orang kuat di tingkat tengah Martial Saint, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dan dia juga memegang kartu truf Istana Raja Naga di tangannya. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, kamulah yang perlu berhati-hati. Aku takut pria Olivier itu akan menyerangmu. Kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Bawalah Rudolf dan yang lainnya bersamamu saat kamu keluar. Aku tahu. Lu Bengxia mengangguk, jelas sangat terkesan dengan perhatian Ye Bufan. Setelah sarapan keesokan harinya, Ye Bufan, Cao Xinghua dan yang lainnya pergi ke Apple Plaza untuk melanjutkan klinik gratis. Hari ini adalah hari terakhir, setelah itu, dia berencana untuk membiarkan orang-orang tua ini kembali ke Tiongkok. Perjalanan pengobatan Tiongkok ke negara M ini sangat sukses, telah membuka celah dan membangun reputasinya sendiri. Yang tersisa hanyalah mengembangkan Angel Pharmaceutical dan terus memperluas bisnis pengobatan Tiongkok. Mungkin mereka mendapat kabar bahwa hari ini adalah hari terakhir klinik gratis. Banyak sekali pasien yang bergegas ke sini untuk menemui dokter, yang membuat Ye Bufan dan belasan dokter tua Tiongkok ini sangat sibuk. Alice meninggalkan pekerjaannya di Asosiasi Medis Dunia hari ini dan berlari ke Ye Bufan untuk menjadi asistennya. Setelah hari yang sibuk, jumlah pasien semakin sedikit saat malam menjelang. Saat ini, dua pemuda berkulit putih datang ke meja konsultasi Cao Xinghua, yang satu tinggi dengan rambut panjang, dan yang lainnya pendek dan gemuk dengan rambut pendek. Pemuda berambut panjang itu berkata, "Dokter, akhir-akhir ini saya merasa mual. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya?" Setelah sukarelawan di sebelahnya menerjemahkan, Cao Xinghua berkata, "Baiklah, izinkan saya memeriksanya denyut nadimu dulu." Setelah itu, dia meminta pemuda berambut panjang itu untuk duduk dan menempelkan tanganmu pada denyut nadi tangan kirimu. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya kembali dan berkata, "Kamu hanya menderita mah, ini tidak terlalu serius. Kamu bisa sembuh dengan beberapa dosis rebusan." Cao Xinghua mengambil selembar kertas dan hendak menulis resep, tapi pemuda berambut gondrong itu berpura-pura melambaikan tangannya dan berkata, "Dokter, bau obat Tiongkok terlalu menyengat. Saya benar-benar tidak tahan. Saya dengar Anda bisa menyembuhkan penyakit dengan akupuntur. Bisakah Anda memberi saya beberapa suntikan?" Pria gemuk di sebelahnya berkata kepadanya, "Ya, kami ingin melihat keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok dan bagaimana akupuntur dapat mengobati penyakit." "Tidak apa-apa, penyakit pihak lain tidak serius, dan akupuntur juga dapat memberikan efek terapeutik yang baik." Cao Xinghua meminta pemuda berambut panjang itu untuk berbaring di tempat tidur di sebelahnya, lalu mengambilnya kembali dan mulai memberinya akupuntur. Sejak mengikuti Ye Bufan, keterampilan akupunturnya mengalami kemajuan besar, dan dia segera memasukkan lebih dari 20 jarum perak ke dada pemuda berambut panjang itu. Pria gendut itu memperhatikan dengan penuh minat dan mengeluarkan ponselnya untuk mencatat seluruh prosesnya. Setelah sekitar 10 menit, Cao Xinghua mengambil kembali semua jarum perak itu. "Bagaimana perasaanmu, anak muda? Apakah kamu merasa lebih baik?" "Jauh lebih baik. Perutku terasa hangat. Pengobatan Tiongkok sungguh luar biasa." Pemuda berambut panjang itu mengungkapkan kekagumannya. Pria gemuk itu berkata, "Dokter, punggung saya sangat tidak nyaman akhir-akhir ini, dan saya tidak menemukan kesalahan apapun ketika saya pergi ke rumah sakit. Saya mendengar bahwa pengobatan Tiongkok Anda memiliki metode pengobatan yang disebut bekam. Bisakah Anda melakukan bekam untuk aku? Biarkan aku memeriksanya dulu." Cao Xinghua memeriksa denyut nadi pria gendut itu lagi dan memastikan ada angin dan dingin di tubuhnya. Sekarang setelah hampir berakhir, tidak banyak orang yang menemui dokter, jadi dia diminta berbaring di ranjang rumah sakit dan mulai bekam. Kali ini pemuda berambut gondrong berdiri di dekatnya sambil menonton dan merekam di ponselnya. Setelah 20 menit, dia melepas bekamnya. Saat itu, punggung pria gendut itu penuh dengan bekas bekam. Akibat angin kencang,
dingin dan lembab, kulit menjadi hitam dan ungu, dan terlihat sangat menakutkan. Pria gendut itu bangkit dari ranjang rumah sakit, melihat video pemuda berambut panjang itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi memiliki kerendahan hati sebelumnya, dan meraung dengan marah, "Orang tua, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda sedang mengobati suatu penyakit? Anda hanyalah seorang manusia." Cedera itu menyebabkan punggung saya terlihat seperti ini. Bab 1359 Jangan bermain sesuai aturan. Apa katamu? Cao Xinghua tercengang saat mendengar terjemahan sukarelawan itu, agak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pria pendek gemuk itu berteriak lagi, "Aku bilang kamu, orang tua yang jahat, sangat jahat. Kamu benar-benar membuat punggungku terlihat seperti ini. Ini ilegal di negara kita M. Kamu melakukan kejahatan dan kamu akan masuk penjara. Setidaknya kamu harus melakukan hal seperti ini. Lebih dari 3 tahun. Pemuda berambut panjang itu juga berteriak, "Ya, kami di sini untuk mengobati penyakit, bukan untuk dianiaya olehmu. Kamu baru saja menusukku dengan jarum." Pada titik ini, dia menjabat telepon di tangannya, "Untungnya, kami meninggalkan bukti. Tunggu saja dan masuk penjara." "Ini, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Setelah mencari tahu siapa kedua orang itu dibicarakan, Cao Xinghua sangat marah hingga janggutnya melonjak. "Saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Akupuntur dan bekam adalah pengobatan. Bagaimana bisa membahayakan? Dan Anda sendiri yang memintanya. Anda bersikeras melakukan akupuntur dan bekam, dan sekarang Anda tidak melakukan apa-apa." Beberapa pasien di dekatnya tidak tahan dengan kedua orang ini. "Ya, ini akupuntur dan bekam, yang merupakan metode pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak berbahaya sama sekali. Dan saya baru saja mendengar bahwa Anda meminta bekam pada diri sendiri. Mengapa Anda menyalahkan orang lain? Klinik gratis. Uangnya telah disita, apakah kamu mencoba memeras seseorang?" Mendengar pertengkaran di sini, Ye Bufan dan Alice berjalan mendekat. Dia bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi, kakak senior?" Cao Xinghua dengan singkat menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata dengan marah, "Jelas mereka yang menginginkan akupuntur dan bekam, tapi aku harus menghajarnya." Setelah mendengarkan ini, Ye Bufan memahami bahwa kedua orang ini tidak ada di sini untuk mengobati penyakit sama sekali, tetapi untuk menimbulkan masalah bagi praktisi pengobatan Tiongkok. Dia memandang kedua orang itu dengan mata dingin. "Keluar dari sini sekarang, saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Petik 2. Apa maksudmu? Apakah kalian orang China ingin menindas kami orang negara M? Teriaknya, idenya adalah untuk memberi label besar pada pihak lain dan membangkitkan kemarahan masyarakat sekitar. Tapi orang-orang yang menonton di sini semuanya adalah pasien. Sudah terlambat untuk berterima kasih kepada pengobatan Tiongkok, jadi bagaimana kita bisa berpihak pada mereka? Melihat tidak ada yang menanggapinya, dia berteriak lagi, "Sudah kubilang, ini merugikan, ini ilegal, aku punya bukti di tanganku, aku hanya ingin kamu masuk penjara." Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin, dan dia siap memberimu pelajaran. Kedua orang ini ditarik ke samping oleh Alice. "Guru, jangan impulsif. Masalah ini perlu ditangani dengan benar." Ye Bufan meliriknya, "Apa maksudmu? Tidakkah kamu melihat bahwa kedua orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah?" "Dapat melihatnya, tetapi kami di negara ini memiliki kondisi nasionalnya sendiri." Alice menjelaskan, "Beberapa tahun yang lalu, seorang pasien menderita angin di punggungnya dan tidak dapat membaik setelah mencari perawatan medis bekam pengobatan Tiongkok efektif, maka ia pergi ke dokter. Ia pergi ke klinik pengobatan Tiongkok untuk pengobatan bekam. Setelah bekam, ia merasa kondisinya jauh lebih baik, maka ia kembali pamer kepada istrinya hasilnya. Istrinya melihat bekas bekam, memutuskan bahwa itu adalah luka, memotretnya, dan membawa dokter pengobatan Tiongkok ke pengadilan. Sangat sedikit orang di sini yang menerima konsep pengobatan tradisional Tiongkok adalah metode pengobatan. Pada akhirnya, dia dinyatakan bersalah atas cedera yang disengaja, dan dokter pengobatan tradisional Tiongkok tersebut dipenjara selama 3 tahun. Petik 2. Ini adalah kasus nyata, dan itu terjadi. Setelah mendengar apa yang dia katakan,
Ye Bufan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kondisi nasional negara M akan seperti ini. Akupuntur dan bekam, yang tampaknya normal di Tiongkok, akan menjadi kejahatan di sini. Dalam hal ini, kita tidak bisa membiarkan kedua orang ini pergi begitu saja. Dia berbalik ke arah dua pemuda berambut panjang dan berkata, hapus video di ponselmu. Pemuda berambut panjang itu tersenyum menghina, nak, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bercanda? Ini bukti kriminal, bagaimana bisa dihapus? Pria gendut itu melambaikan telepon di tangannya dan berteriak, buktinya meyakinkan. Kalian itu hanya kerugian, ini kejahatan, itu bukan obat sama sekali. Cao Xinghua berteriak dengan marah, itu omong kosong, ini bukan kejahatan sama sekali, ini pengobatan untukmu. Pemuda berambut panjang pria itu berkata dengan bangga, berhentilah berbicara omong kosong. Dengan bukti kami, Anda melakukan kejahatan. Ye Bufan melirik mereka berdua dan berkata, maksud Anda, jika Anda memiliki bukti, Anda melakukan kejahatan, tetapi jika Anda tidak melakukannya, tidak punya bukti, itu bukan kejahatan. Tentu saja, hakim tidak akan mendukung kita jika tidak ada bukti. Sebelum pemuda berambut gondrong itu menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan langsung menendangnya ke arah sebaliknya tulang kaki kanannya. Terdengar bunyi klik, dan betisnya ditendang menjadi dua bagian. Sebelum pria gendut yang berdiri di sampingnya mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasakan sakit yang menusuk di betisnya dan ditendang hingga berbentuk V oleh Ye Bufan. Ah! Kedua orang itu langsung jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Orang-orang di sekitarnya kaget. Mereka tidak menyangka kalau dokter yang terlihat sangat baik ini bisa begitu kejam dan langsung menghancurkan kedua kaki lawannya. Pemuda berambut panjang itu berteriak, nak, apa yang kamu lakukan? Kamu terluka, kamu melakukan kejahatan. Saya akan memanggil polisi dan membuatmu masuk penjara. Ye Bufan berjongkok dan melihat ke dia sambil tersenyum bercanda, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu bukan kejahatan tanpa bukti? Apakah kamu sakit jiwa? Kakiku patah, bagaimana mungkin tidak ada bukti? Pemuda berambut panjang itu setengah jalan melalui teriakan ketika dia melihat Ye Bufan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia memegang kakinya yang patah, menariknya, dan kemudian menyatukan kembali betisnya dengan sekali klik. Pemuda berambut gondrong itu tertegun, patah kaki yang tadi menyayat hati tidak terasa sakit sama sekali. Dia mencobanya dan berdiri dari tanah lagi. Selain sedikit sakit dan mati rasa, dia tidak jauh berbeda dari sebelum dia terluka. Para penonton sekali lagi tercengang. Keterampilan medis semacam ini sungguh menakjubkan. Seperti kata pepatah, butuh 100 hari untuk mematahkan otot dan tulang. Saya tidak menyangka pihak lain bisa berdiri setelah menerimanya. Pemuda berambut panjang itu tampak bingung. Pihak lain pertama-tama mematahkan kakinya sendiri dan menyambungkannya kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah tidak ada bukti sekarang? Ye Bufan tersenyum jahat padanya, lalu menendang kakinya yang lain menjadi dua. Pemuda berambut panjang itu melolong lagi, lalu jatuh ke tanah, dan kemudian dia mengerti maksud pihak lain. Menghadapi teknik aneh ini, meskipun kakinya patah, pada akhirnya tidak ada bukti cedera pada pihak lain, namun rasa sakitnya nyata dan memilukan. Kak, aku yakin. Tolong segera sambungkan kembali kakiku. Pemuda berambut panjang itu akhirnya menundukkan kepalanya, rasa sakit hebat yang datang dari kakinya sungguh tak tertahankan. Pria pendek gemuk itu juga berteriak, adik, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong segera pasang kembali kakiku. Ayo hapus videonya. Ayo hapus semuanya. Mereka awalnya mengira pihak lain itu hanya orang biasa. Dokter pengobatan Tiongkok. Selama dia mendapatkan buktinya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tanpa diduga, Ye Bufan tidak hanya kejam dalam metodenya, tapi dia juga tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Ye Bufan tersenyum bercanda, apakah kamu yakin begitu cepat? Apakah kamu ingin bertahan lebih lama lagi? Tidak, aku akan menghancurkan teleponnya sekarang. Pemuda berambut panjang itu tidak bisa tidak tahan dengan rasa sakit karena patah kaki dan meraihnya. Ponselnya hancur berkeping-keping. Humpty Dumpty mengikutinya dan menghancurkan ponselnya hingga berkeping-keping.
Bab 1360, melakukan serangan di timur dan menyerang di barat. Melihat pemandangan ini, penonton langsung memberikan tepuk tangan meriah. Dokter, Ye benar-benar luar biasa. Keterampilan medisnya sungguh ajaib. Ya Tuhan, apakah pengobatan Tiongkok begitu menakjubkan? Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu ajaib. Kedua orang ini sungguh keji. Saya datang ke sini untuk menemui dokter dan kemudian memeras mereka. Saya pantas mendapatkannya. Orang-orang mulai berbicara, mengagumi keterampilan medis Ye Bufan dan mengagumi keajaiban pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, mereka juga membenci kelakuan kedua orang ini. Ye Bufan memandangi dua orang di depannya dan bertanya lagi, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Aku. Melihat keraguan pria gendut itu, dia menendang keluar lagi, langsung menjatuhkan kaki lainnya ditendang menjadi dua. Kubilang, pria gendut itu tidak menyangka bahwa dokter kecil yang lembut dan sopan ini akan bersikap tegas dalam tindakannya. Itu adalah pria yang memakai kacamata hitam. Dia menemukan kami berdua, memberi kami $100.000 AS, dan meminta kami datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Orang-orang di sekitar menjadi gempar teman-teman. Ye Bufan bertanya lagi, siapa orang itu? Apa tujuannya? Kami tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya kami melihat orang itu. Pemuda berambut pirang itu berkata, dia bilang dia akan memberi kami 100.000 yuan selama dia merusak reputasi pengobatan tradisional Tiongkok, dolar AS. Jika orang lain masuk penjara, tambahan 100.000 akan ditambahkan. Pria gemuk itu berteriak, jadi tujuan kami adalah merusak reputasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian menelepon polisi dan mengirim orang tua itu ke penjara. Ye Bufan bertanya lagi. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, saya menemukan bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang menganggur di jalan. Mereka hanya mengetahui sedikit informasi dan sepenuhnya digunakan sebagai umpan meriam. Oke, keluar dari sini. Dia menghubungkan kaki kedua orang yang patah itu. Kedua orang itu tidak berani ragu sama sekali dan segera pergi dari sini. Orang-orang di sekitarnya kembali bersorak nyaring, bersorak untuk Ye Bufan. Saat itu, sebuah mobil sport Brady Veyron berwarna merah melaju kencang. Setelah mobil diparkir, seorang wanita turun dari kursi pengemudi. Ia langsung menarik perhatian semua orang. Hanya ada satu alasannya, yaitu karena wanita ini sangat cantik. Tingginya 1,8 meter, namun memiliki sosok yang proporsional dengan bentuk cekung dan cembung yang teratur, tanpa ada ketidakkonsistenan. Rok panjang ketat berwarna hitam tidak hanya menampilkan sosok sempurnanya secara maksimal, tetapi juga menonjolkan keluhuran dan keanggunannya. Dengan selendang rambut pirang, kulit seperti batu giok, dan wajah halus yang membuat mustahil menemukan kekurangan apapun, dia hanyalah kekasih yang diciptakan oleh Tuhan. Ya Tuhan, inilah kecantikan nomor 1 Alicia. Aku benar-benar melihat Dewiku. Dewiku, dia sangat cantik. Itu adalah Alicia, kecantikan nomor 1 di negara M.K. Segera saat dia muncul, dia seperti korek api yang dilemparkan ke dalam tong minyak, langsung menyulut antusiasme semua orang. Untungnya, para pengawal segera datang dan mengusir orang-orang yang bersemangat itu. Alice juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Alicia di sini. Dewi, apakah kamu di sini untuk mencariku? Omong kosong, aku jauh lebih tampan darimu, jadi kamu di sini untuk mencariku. Berhentilah bermimpi, aku bertunangan, bagaimana aku bisa jatuh cinta? Cinta denganmu. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di sekitar masih menatap Dewi di depan mereka, bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita tercantik di sini. Alicia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dan matanya akhirnya tertuju pada wajah Ye Bufan, menunjukkan senyuman cerah. Sayang, kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba meledak lagi. Ya Tuhan, apa aku mendengarnya kan? Dia sebenarnya memanggil dokter. Ye sayangku. Ternyata aku datang ke sini untuk menemui dokter. Ye, hanya orang seperti dokter Ye yang layak menjadi Nona Alicia. Pertunangan omong kosong, bahwa Olivier sama sekali tidak layak untuk Dewi saya.
Bukankah Alicia bertunangan dengan keluarga Berwick? Mengapa dia tampak begitu dekat dengan dokter? Ye, Bu Van melihatnya. Melihat wanita ini sekilas, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sepertinya dia merasa apa yang terjadi kemarin tidak cukup besar. Tapi bersembunyi bukanlah pilihan dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa sampai di mobil Alicia di depan perhatian semua orang dan duduk di kursi penumpang. Kenapa kamu ada di sini? Sayangku, kamu sepertinya tidak terlalu menyambutku. Kamu sekarang adalah pacarku yang dirumorkan, jadi tentu saja aku ingin lebih dekat denganmu. Alicia berkata, tanpa ragu, dia menciumnya ciuman di pipi. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu tiba-tiba meledak. Ya Tuhan, Dewiku benar-benar mencium pria lain. Petik 2. Tidak peduli siapa yang mencuri Dewiku, aku akan melawannya mati-matian. Petik 2. Alicia dan dokter. Ya ternyata itu benar, dan sekarang semuanya menjadi serius. Petik 2. Alice tercengang. Meskipun dia tahu bahwa gurunya memiliki banyak orang kepercayaan, wanita di depannya sudah bertunangan. Garis hitam di kepala Ye Bu Van menunjukkan bahwa wanita ini memang bisa menimbulkan masalah. Ayo cepat pergi. Bukankah menurutmu masalahnya tidak cukup besar? Saya hanya ingin mereka tahu bahwa Anda adalah laki-laki saya. Alicia terkikik, lalu menyalakan mobil dan melaju ke depan. Baru setelah mereka menghilang sepenuhnya, orang-orang di belakang mereka kembali tenang. Dia tahu betul bahwa wanita ini pasti tidak ada di sini untuk menunjukkan kasih sayang padanya. Benar saja, ekspresi Alicia menjadi serius. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Olivier akan melakukan sesuatu padamu. Oh, apa lagi? Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan keluarga Berwick, mengetahui diri sendiri dan musuh tidak akan pernah berada dalam bahaya, dan semakin banyak informasi intelijen, semakin baik. Alicia menambahkan, ada orang-orang saya di sekitar Olivier, tetapi mereka tidak dekat. Bawahan, tidak banyak. Yang saya tahu adalah dia merencanakannya sepanjang malam kemarin dan berencana menyerang Anda hari ini. Ngomong-ngomong, salah satunya adalah menimbulkan masalah bagi praktisi pengobatan Tiongkok gratis Anda dan benar-benar merusak praktik pengobatan Tiongkok Anda, jadi Anda tetap harus berhati-hati. Tidak perlu, mereka sudah melakukannya. Setelah mendapatkan informasi Alicia, Ye Bu Van yakin bahwa kedua orang tadi diatur oleh Olivier. Alicia sedikit terkejut, apakah dia sudah mengambil tindakan? Ye Bu Van mengangguk, menceritakan apa yang baru saja terjadi, lalu mengerutkan kening dan berkata, tetapi menurut apa yang kamu katakan, orang ini adalah orang yang sangat berbahaya dan licik. Balas dendam yang dia atur seharusnya tidak sesederhana itu. Tampaknya terlalu buruk bagi saya. Ya, Olivier selalu kejam, dan melakukan hal seperti ini sama sekali bukan gayanya. Menurut pemahaman saya tentang dia, tujuan melakukan ini adalah untuk menarik perhatian Anda, dan kemudian mengambil tindakan di tempat lain. Dalam istilah Cina Anda akan berteriak ke timur dan barat. Alicia sepertinya langsung menemukan inti masalahnya, dan berkata dengan penuh semangat, pasti begitu. Dia hanya melakukan ini untuk menarik perhatianmu. Kalau dipikir-pikir lagi, siapa lagi yang akan menjadi sasarannya? Siapa yang bisa digunakan untuk memeras atau menyerang Anda? Apakah kamu mencoba melakukan serangan di timur atau menyerang di barat? Hati Ye Bu Van menegang dan otaknya mulai bekerja dengan cepat.